melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin, melanjutkan dari pembahasan seperti biasa. Kemudian setelah itu ya silakan jika waktunya berkenan, ya barangkali pagi hari ini kita ini di akhir Rajab, ya berkenan Rajab, pokoknya amal-amal soleh yang kita tingkatkan, hanya berharap kita taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji kemuliaan di Rajab sebagai bagian daripada Ashhurul Hurum semoga dibuktikan oleh Allah untuk kita. Pokoknya Allahumma kama barakta lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di Rajab ini, dan Allah sebagaimana Allah berkahi kita di Rajab, Allah berkahi kita di Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan sehat afiah, penuh keberkahan di dalam bulan Ramadan, baik pagi, siang, sore maupun malamnya. Nah, ini keinginan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di bulan Sya'ban ya, anjurannya ya kita dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun sebenarnya solawat itu kapan saja. Kemudian di Rajab, insyaallah kita sudah banyak beristighfar. Baru saja dengan Sayyidul Istighfar kita mohon ampun kepada Allah, karena kita berharap nanti masuk Ramadan itu sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih membawa dosa-dosa. Ya, jadi seolah kita tidak perlu lagi mohon ampun, karena tapi bukan tidak perlu lagi, itu bukan tidak perlu mohon ampun ya. Ya, artinya dosa kita telah diampuni oleh Allah, sehingga kalau ternyata demikian, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Silakan kita terus menerus memohon ampun itu kapan saja sampai di Ramadan itu. Nah, itu yang akhirnya kita pantas mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selain daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya nanti mungkin di akhir pembincangannya silahkan ini sekarang ini apa yang sedang hangat ini, apa kira-kira ini Pak, atau sedang memanas ini tentang apa ini Pak? Ya, silakan, nanti banyak para ahli di sini ya. Tapi mari terlebih dahulu kita lanjutkan kajian Ihya. Masih berkenaan dengan menjaga hati daripada masuknya syaitan. Ini rasanya tidak ada habisnya kita membahas, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya syaitan masuk di dalam hati kita manusia bisa melalui sifat apa saja, yakni sifat-sifat buruk manusia, kekurangan atau akhlak-akhlak tercelaknya manusia. Dari sana masuk Pak. Bisa tentang ya hubbut tazayyun, suka kemewahan, kemegahan, masuk syaitan dari situ. Cinta mewah, cinta megah, masuk syaitan Pak. Kebohongan bisa masuk di situ. Ya apalagi orang biasa khianat, biasa munafik, malah bukan cuman masuk, jangan-jangan emang temenan. Ya, jadi banyak sekali pintu-pintu masuk, termasuk asobiyatul lahmah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik itu syaitan bisa masuk. Berhati-hati, jadi rusaknya manusia dari situ Pak. Sifat-sifat buruk. Ya. Kemudian banyak sekali bahkan para alim ulama bisa masuk syaitan itu dengan zikir. Wah, bayangkan dengan zikir, padahal zikir itu sendiri mengusir syaitan. Tapi masih mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masuk dengan cara zikir itu. Makanya kita mari saling berpesan terus ya di antara kita agar kita berhati-hati. Termasuk suudzon, misalnya buruk sangka, prasangka buruk. Ya, kita kadang-kadang baru cuman lihat sepintas aja sudah menetapkan sesuatu dalam pikirannya menjadi buruk sangka.
Padahal belum tentu itu, Pak. Nah, ini bisa masuk syaitan. Makanya jelas dalam Al-Quran, saya pernah membahas sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah, hati-hatilah dan jauhilah terlalu banyak buruk sangka itu, karena sebagian daripada prasangka itu bisa menjadi dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun faman yahkum ala ghairihi bidh-dhanni ba'athahu syaitan ala an yatula fihi lisan. Faman yahkum bisyarrin ala ghairihi, siapa orang yang menetapkan keburukan kepada yang lain, ini pasti itu, menetapkan keburukan, Pak, kesalahan, padahal belum tentu itu. Ba'athahu syaitan, maka bangkitlah syaitan, masuklah syaitan ala an yatula fihi lisan bil ghibah, menyebabkan lisannya ini berkata-kata. Betul, masuk ini ya. Orang kalau sudah pikirannya menyangka-nyangka, itu menyebabkan mulutnya ini ngomong, Pak. Akhirnya manggil orang lain, sini, itu orang itu, ente tahu nggak? Wah, dia mah, udah, keburukannya yang diceritakan, Pak. Nah, ini ba'atsahu syaitan. Subhanallah, Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin ini luar biasa. Fayahlik, maka kalau dia teruskan bil ghibah, ya dengan ghibah itu, fayahlik, maka dia akan binasa, dia akan rusak. Au yaksiru fil qiyami bi huquqih, atau mungkin dia sulit atau berat untuk melaksanakan hak-hak yang sebenarnya, yang tadinya harus melakukan kebaikan kepada orang itu, karena ada prasangka buruk, akhirnya dia susah untuk melakukan kebaikan itu, padahal kebaikan yang harus dilakukan itu hak orang tersebut. Misalnya seharusnya orang itu doain baik, mestinya dia didoakan baik, karena ada prasangka buruk kepada dia, tidak mau kita doakan dia baik, Pak. Malah yang terjadi kadang-kadang didoakan buruk. Betul tidak? Dia mas orangnya suka semacam itu, mudah-mudahan biar apa itu, doa apa itu, Pak? Doa buruk, Pak. Allah ya. Makanya kenapa sampai semacam itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kayaknya sepele, Pak. Ibu rahimakumullah. Au yatawana fi ikramihi, atau kendor, menurun, lemah fi ikramihi, untuk menghormati orang tersebut. Ya, fi ikramih wa yanduru ilaihi bi ainil ihtiqar, dan dia memandang orang tersebut dengan pandangan hina. Itu hasil daripada buruk sangka tadi, Pak. Bagaimana bisa menghormati orang itu? Tidak bakal hormat itu, ya tawana fi ikramih, lemah, menurun, Pak. Kemarin masih hormat, tapi karena hari ini sudah mulai buruk sangka, kadang-kadang hasil perbuatan orang ada pembisik. Apa namanya pembisik itu, Pak? Ada orang lain yang cerita kepada dia, wah, ente hormat banget sama dia itu, padahal ente cuma nggak tahu aja dia itu. Nah, mulai diceritakan kan, menurun ini, Pak. Oh begitu ya. Kalau sudah percaya semacam itu, ini dikatakan yatawana fi ikrami, ya, tawana yatawani fi ikrami, ya. Dia akan menurun dia, Pak, nggak bakal hormat dia. Wa yanzuru ilaihi fi ainil ikhtiqar, akhirnya dia memandangnya dengan hina. Wa yara nafsahu khairan minhu, dan dia melihat akhirnya dirinya lebih baik daripada orang itu. Wah, sampai ke situ, Pak. Mulai sombong kan? Ya. Ini dari buruk sangka. Makanya waspada kalau sudah orang misalnya bahkan sampai kepada orang itu sudah jelas-jelas melakukan salah, masih berusaha kepada baik sangka, Pak. Ini yang seharusnya, iya, orang ini memang melakukan kesalahan,
Tapi barangkali dia cuma terpaksa itu melakukan kesalahan. Mungkin dipaksa dia itu. Ya nggak bisa menghindar. Coba kalau saya salah, bukan terpaksa, justru saya memaksa diri saya. Berarti lebih buruk saya daripada dia kalau sampai saya melakukan kesalahan. Itu yang seharusnya, Pak. Lah ini malah kebalik daripada buruk sangka tadi itu. Karena memandang orang lain itu rendah dan hina, ya akhirnya dirinya merasa lebih baik daripada orang itu. Bahaya. Yahlik, ini sudah diambang kehancuran. Wa kullu dzalika minal muhlikat. Semua itu bagian daripada kebinasaan-kebinasaan. Wa li ajli dzalik mana asyar'u minat ta'arrud lit-tuhum. Oleh karena itu syariat agama kita, Allah, ini barokah duduk majelis ilmu, insyaallah ya Rabbana. Itu minuman ada berapa warna itu, Pak? Saya 3 macam ini, Pak, ya Allah. Ini kalau saya sendirian kelamaan ini mesti dibantuin ini mesti, Pak. Biasanya apa itu rezeki makanannya itu saya pun paling banyak disediainya biasanya, Pak. Begitu ya, ya. Cuman sayang karena ngomong ya selalu belakangan bawahnya. Ya, baik, silakan kalau rezeki sudah sampai sambil dimulai ya selain saya, ya. Saya minum. Ya, kita lanjutkan. Wali ajli dzalika mana asyar'u. Oleh karena itu syariat agama kita ini melarang, mencegah minat ta'arrudi lituhum, untuk senantiasa kita dihadapkan kepada dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan atau curiga mencurigai. Sekalipun kadang-kadang curiga itu diperlukan demi keselamatan. Kalau kita tidak ada curiga sama sekali, kadang-kadang ya kurang bagus, Pak. Tetapi kalau terlalu, Pak, ini kadang-kadang ada orang itu mungkin karena apa ya, sifatnya, atau mungkin memang sudah orang tersebut adanya curigaan terus, Pak. Ada kan kadang begitu, duduk di mana curigaan apa, jadi nggak pernah tenang pikirannya, namanya curiga terus sama orang. Duduk sama orang di sebelahnya, ini orang ini nggak bener, ini pindah dia. Duduk di sana begitu lagi, nggak gelisah lagi dia, nggak tenang lagi dia. Ini namanya at-tuham, at-tuhmah, ya. Nah, akhirnya nuduh, Pak. Ini bahaya ini. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dalam sabdanya, beliau mengatakan, ittaqu mawadi'at tuham, waspadalah kalian dengan ya tuhmah, dengan tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan, ya curiga-curiga itu. Hatta ihtaraza huwa sallallahu alaihi wasallam min dzalik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hal tersebut. Ya, tentang dugaan-dugaan itu sangat dijaga oleh Nabi. Ya, prasangka itu dijaga oleh Nabi. Nah, kalau harus terjadi prasangka-prasangka yang kurang tepat atau dicurigakan, ya makanya tidak boleh dibiarkan. Nabi SAW dalam suatu riwayat itu tidak membiarkan orang yang dicurigain dia itu prasangkanya buruk. Riwayatnya, waruya an ibn Husain anna Sofiyah bint Huyai, Sofiyah bint Huyai atau bint Hayy ibni Akhtab akhbarathu. Sofiyah istri Nabi, Sofiyah istri Nabi itu pernah bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mu'takifan fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat i'tikaf di masjid. Qalat, maka beliau bercerita, fa ataituhu fatahaddathtu indah. Suatu malam, ya tentunya tidak terang masjidnya seperti kita sekarang ini, Pak, ya. Suatu saat, suatu malam, ya dalam kegelapan malam itu Nabi i'tikaf di masjid. Datanglah istri
istrinya Sofiyah ini, iya namanya seorang istri mendatangi suami, ya duduknya dekat, ya kan? Bahkan fatahaddatsu indah, saya cerita, saya ngobrol sama Nabi. Kata Sofiyah itu ya. Ya. Wa qala falamma amsaitu, maka setelah saya berjalan bersama Nabi. Jadi rupanya keluar dari masjid itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Sofiyah istrinya. In saraftu faqama yamshi ma'i. Saya berjalan bersama Nabi. Famarra bihi rajulan. Lewatlah di dekatku itu atau papasan dengan dua orang laki-laki minal ansar, dari sahabat Ansar. Ada sahabat Ansar dua orang papasan dengan Nabi yang berjalan dengan Sofiyah ini ya, istrinya. Ya, fasallama, kemudian memang mengucapkan salam. Ya, mereka berdua mengucapkan salam pada Nabi. Tapi tsumman sarafa. Setelah mengucapkan salam kepada Nabi, buru-buru orang tersebut berbalik pergi. Dia berbalik pergi. Ya mungkin kayak mencurigakan gitu, Pak. Ya, nggak pantas gitu kan ya. Begitu melihat Nabi berdua jalan dengan perempuan, langsung kayak kaget. Ya salam sih sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sama Nabi, jawab. Tapi setelah itu balik dia, buru-buru jalannya. Ya. In falamman sarafa fanadahuma. Maka Nabi memanggil keduanya, dipanggil sama Nabi. Tidak dibiarkan mereka itu pergi. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Nabi tentunya tahu tentang apa yang terjadi pada pikiran dua orang sahabat Ansor itu. Langsung saja oleh Nabi dikatakan waqala innaha Sofiyah bint Huyai. Ini Sofiyah. Karena pada saat itu ya mungkin wajah itu ketutup, Pak. Ya, mereka tidak tahu siapa sebenarnya perempuan yang jalan dengan Nabi itu. Ya, langsung dijelaskan oleh Nabi, innaha Sofiyah ibnu Hay binti Hay. Ya, ini adalah Sofiyah binti Hay binti Huyai. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sahabat itu, sahabat Ansar itu mengatakan, ya Rasulullah, mana dzunnu bika illa khaira. Kami tidak menduga-duga kepada engkau kecuali dugaan baik ya Rasulullah. Nah, kata orang tersebut. Kenapa? Karena dia begitu dikatakan begitu kepada Nabi langsung paham, Pak. Padahal tadinya sempat duga-duga juga. Siapa itu Nabi jalan sama siapa? Ih, gimana Nabi jalan berdua sama perempuan malam-malam gelap begini? Bisa nggak ini bikin curiga, Pak? Bisa buruk sangka kan ini kan? Nah ini kejadian di zaman Nabi kepada Nabi, Pak. Nabi langsung tahu, ah ini bahaya. Orang ini pasti iya, niat sudah menduga buruk kepada saya. Panggil sama dia, innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah. Ya, mana dzunnu bika illa khaira, kata sahabat. Kami tidak menduga-duga pada engkau ya Rasulullah, tidak menyangka kecuali prasangka baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan berarti Nabi membantah, kamu sebenarnya tadi sudah buruk sangka kepada saya. Tidak begitu. Nabi tidak langsung menjelaskan begitu. Tapi Nabi bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam minal jasad. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu, kata Nabi, mengalir di tubuh manusia ini dengan aliran darah. Yang artinya prasangka itu bagian dari syaitan, prasangka buruk, dan itu lembut, halus, hampir-hampir saja orangnya sendiri tidak sadar. Nama cuma orang terbesit sangka, begitu sudah lewat ngobrol yang lain bisa lupa yang tadi itu. Betul. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena syaitan itu mengalir di tubuh kita ini aliran darah. Berarti mana tubuh kita yang tidak dialiri darah, Pak? Ya berarti syaitan semua itu bisa mengalir di situ. Di sinilah makanya kita penting saling mengingatkan supaya kita berhati-hati. Wa inni khasyitu an yadkhula alaikuma. Ini kata Nabi, saya cuma khawatir syaitan itu masuk kepada kalian. Ya kalau dia misalnya sempat menyangka-nyangka buruk, langsung sadar di situ dia, ya kan? Ya kalau tidak, ya tidak, Pak.
Fanzur kaifa asfaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dinihima. Cobalah perhatikan, kata Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, coba perhatikan bagaimana penjagaan Nabi terhadap agamanya. Ini dalam rangka menjaga agama dulu, ya. Ya, ini menjaga agama, Pak. Karena bagaimana menurut agama kita. Dan ini kalau diteruskan, kalau terjadi ya agamanya yang rusak. Jadi bagaimana Nabi menjaga agama? Faharasahuma. Kemudian Nabi juga menjaga agama dua orang ini. Dan Nabi menjaga keselamatan dua orang sahabat Ansor itu. Ala dinihima. Jadi dua orang sahabat ini agamanya begitu diperhatikan, diselamatkan, Pak. Jadi kalau kita biarkan, ya agamanya pasti rusak. Wa kaifa asfaqa ala ummati. Ya karena Nabi SAW, bagaimana Nabi itu sayangnya kepada umatnya. Ya. Kalau Nabi tahu ini akan terjadi kesalahan, keburukan sedikit kecil, tidak dibiarkan. Dipanggil oleh Nabi SAW. Kayaknya kalau terjadi semacam itu, manggil nggak kira-kira, Pak? Hah? Kalau ada orang, ya kemudian kita jangan-jangan orang ini buruk sangka kepada saya ini, panggil aja. Panggil nggak kira-kira orang? Kayaknya dibiarkan aja, nah bodoh amat, terserah dia dah. Ya Karim ini ya. Oh, Nabi tidak mau membiarkan karena nanti agama orang tersebut rusak. Ya, diluruskan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi. Ya kalau kita mampu semacam itu silahkan, Pak. Tapi kalau kita jangan-jangan beda dengan Nabi. Begitu dipanggil, ente sudah buruk sangka kepada saya ya. Ya, ya. Lo peduli amat sama orang lo. Jawabannya jadi begitu, Pak. Iya. Lo ngapain ngurusin orang sih, lo urusin diri lo sendiri, begitu kan? Nah, begitu sudah jawab, nyelekit, nyakitin begini, beda lagi itu keduanya, Pak, ngomongnya. Ini orang rupanya pengen diluruskan, malah nyelekit ini begini. Nah, akhirnya terjadilah bukan perdebatan yang sehat. Ya. Akhirnya di situ malah setan berhasil, ya kan? Ya. Tapi insyaallah kalau kita orang-orang berilmu, hamba-hamba saleh, hamba iman taqwa, selamat kita insyaallah bisa menempatkan segala sesuatu apapun tindak tanduk kita itu, perkataan kita itu kepada yang selamat. Insyaallah. Kalau perlu bicara, kalau lebih selamat kita harus bicara, kita pasti bicara. Tapi kalau lebih selamat kita diam, biarlah orang itu berkata-kata sebanyak apapun, kita diam. Karena diamnya yang selamat. Ya, pasti kita semacam itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Allah. Sudah berapa itu, Pak? Jam 5.48. Oh ya, sudah hampir 50. Berarti sudah hampir isyraq juga ini ya, sudah hampir tuluk. Tuluk jam 6-an sekarang ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara sekalian, wallahu alam, saya katakan tadi ini hanya mungkin ini di tengah-tengah ini pemberhentiannya ini bisa dilanjutkan pertemuan mendatang, wallahu alam. Tapi wallahu alam pula ini pertemuan saya dan Bapak Saudara sekalian, Ibu di sini di sebelum Ramadan barangkali ini ya. Ya Ustaz ya. Iya. Sebelum Ramadan Pak, mungkin ya ba'da Ramadan nanti pelanjutannya ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya ya, bisa melanjutkan kajian ini ya, sekedar kita saling mengingatkan. Adapun hal-hal lain Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena ini pun juga Sabtu terakhir sebelum tugas mulia kita, tugas negara kita. Ya, ya silakan apa yang perlu diperbincangkan, kemaslahatan dan sebagainya, Pak. Hari Rabu besok kita sama-sama menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh negara kita, bahkan oleh agama kita. Ya, ya sudah. Mungkin sekali lagi mari kita saling mengingatkan di antara kita, saling berpesan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang disalahkan oleh agama. Betul. Kalau yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara yang penting itu adalah tetap menjaga persaudaraan. Dengan perbedaan-perbedaan jangan meruncing menjadi perselisihan. Dari perselisihan jangan menajam menjadi pertengkaran.
dari pertengkaran terus lagi menjadi permusuhan. Kalau sudah sampai menjadi permusuhan, maka disitulah putusnya silaturahim. Kalau sudah putus silaturahimnya, putus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bahaya, Pak. Sementara situasi panas semacam sekarang, ini situasi panas enggak? Iya. Iya kan? Situasi panas, Pak. Kalau kita lihat, ini kan situasi Isra Mi'raj ini, Rajab ini ya. Nabi dulu pernah melihat Ifrit. Ifrit itu bawa obor. Obor itu api. Ternyata Nabi diajarkan doa oleh Nabi supaya apinya itu padam. Ternyata kalau Nabi itu menoleh melihat Ifrit, iblis itu, umatnya akan senang sekali bersama iblis. Padahal Nabi tidak lihat pada saat itu umatnya ternyata banyak yang senang iblis, Pak. Ada enggak, Pak? Umat Nabi Muhammad masih senang iblis itu ada enggak? Ada enggak, Pak? Di mana, Pak? Oh, di sini aman semuanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apinya itu dunia. Jadi berarti dunia itu panas. Ya. Dunia panas sekalipun tidak semuanya. Apalagi orang yang memang mereka itu mengejar dunia, pasti panas. Nih hari ini, Pak. Wallahu alam. Lihat orang-orang yang mengejar dunia itu. Iya, jangan-jangan situasinya panas. Makanya berhati-hati. Jangan rusak silaturahimnya dengan perbedaan, jangan merusak ibadah. Ya, dengan perbedaan pilihan merusak ibadah, Pak. Nanti ada jamaah ini tanya, pengurus Masjid Al-Istiqomah milih nomor berapa? Begitu dikasih tahu, kompak kalau pengurus Masjid Istiqomah nomor sekian. Karena beda dengan dia bilang, berarti beda dengan saya berhenti berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Ini berhasil setan kan di sini. Hati-hati, jangan sampai demikian. Berbeda pilihan, beda nomor tidak masalah, tapi yang penting tetap bersaudara. Betul ya? Iya, Pak. Ya cuman saya kurang tahu apa masih ada yang bingung, Pak, untuk memilihnya ini. Artinya kalau dilihat dari segi agama, kontrol agama yang sangat penting. Betul tidak? Ini yang harus saling mengingatkan di antara kita, Pak. Jangan lepas daripada kontrol agama. Kita menetapkan sesuatu, membela, mendukung, memilih, termasuk memilih presiden ini, Pak, pilpres ini, pemimpin. Jangan lepas daripada kontrol agama. Karena kita orang beragama. Bagaimana caranya? Ya Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ditanya, masih ada yang bingung, Pak, mau milih nomor berapa? Atau pilih calon yang mana? Bu, saya yakin sih di sini orang cerdas semua. Bapak Ibu cerdas, pasti cerdas. Cuman takutnya masih ada yang bingung gitu, Pak. Ya kalau bingung itu, kalau saya paling ya mengkajinya itu begini, Pak. Saya kalau suruh nyebut nomor sekian nggak bisa, ya kan? Karena di hadapan begini takut ada yang berbeda. Silakan saja, betul tidak? Tapi paling tidak orang Islam begini. Nah ini kalau ini wajib ini. Sifat Rasul sajalah. Betul. Ayo kita kaji sifat Rasul. Kita ingin pemimpin yang nanti terpilih dan terangkat itu yang dominan memiliki sifat kerasulan. Sekalipun mereka tidak akan mencapai seperti Rasul, betul? Nggak mungkin. Ya. Sifat Rasul yang pertama apa? Sidik. Sidik itu benar dan jujur. Kita menginginkan pemimpin kita itu ya jujur dan benar, Pak. Betul. Kira yang mana? Yang paling dipercaya yang mana? Itu yang harus dipilih. Betul, Pak? Yang kedua apa? Amanah. Amanah itu dipercaya.
lawannya khianat. Khianat itu cedera. Tadinya kita percaya, ternyata melenceng dia, kita akhirnya tidak percaya, Pak. Kemudian dia khianat, ingkar janji dan sebagainya. Bapak Saudara sekalian, kita menginginkan nanti pemimpin yang amanah, pemimpin yang menghindar dari khianat. Ya tinggal kita lihat dari 3 calon, kira-kira nanti yang paling amanah yang mana? Itu yang dipilih. Ya, yang kira-kira mereka itu selamat dari, atau mungkin mereka berhati-hati betul dari khianat, yang mana? Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, lawannya kitman. Mustahil Rasul itu menyembunyikan. Kita ingin pemimpin nanti yang terpilih ini yang mau menyampaikan, yang berani menyampaikan hak. Tidak disembunyi-sembunyikan. Kalau disembunyikan yang hak, ya pasti mungkar yang diajukan sama dia. Betul tidak? Iya, kalau mungkar berani, kalau hak tidak berani. Kita tidak mau punya pemimpin semacam itu, Pak. Iya, apalagi ya disembunyikan kebenaran-kebenaran, kebaikan itu disembunyikan. Apalagi mencari kepuasan dirinya saja dan kelompoknya. Ya Rabbana. Tidak peduli kemungkaran itu terus terjadi. Itu yang kedua. Kita ingin pemimpin yang tabligh. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Itu yang ketiga. Yang keempat, fatanah. Ini penting. Fatanah itu artinya cerdas. Masya Allah, pemimpin, coba. Kita ingin pemimpin yang cerdas. Ya, kriteria dan kepemimpinannya ini Masya Allah jelas. Dan dia cerdas, Pak. Nah coba kalau pemimpin tidak cerdas, Pak. Hah? Iya, makanya ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wassufaha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari pemimpin, dari terangkatnya pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Bukan kata saya ini, Pak. Iya. Sibyan. Coba lihat itu. Itu Masya Allah, itu doa itu, Pak. Bahkan wakilah redaksi ini hadis, tapi dipertentangkan. Wallahu a'lam. Ada itu. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wassufaha. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah, kalau harus terangkat pemimpin yang kekanak-kanakan. Sudah tua tapi kekanak-kanakan, nggak dewasa. Ada nggak kira-kira yang semacam itu, Pak? Wallahu alam, tinggal lihat aja. Kekanak-kanakan dia. Wasufaha, sufaha itu lemah, nggak cerdas, tidak fatonah. Hadirin rahimakumullah. Sudah lemah, bodoh, tidak cerdas, kekanak-kanakan. Apalagi anak-anak lagi. Enggak, betul, dalam hadis itu hati-hati, suatu saat di zaman akhir akan banyak terangkat pemimpin-pemimpin yang usianya muda. Ini bukan kata saya, Pak. Silakan. Khalid bin Walid itu pernah memimpin panglima perang, itu umur 17 tahun. Memang silakan saja. Tetapi beliau seolah lebih tua daripada yang tua. Iya, dipercaya pada saat itu ya Rabbana. Silakan saja, bukan soal umur. Iya, tetapi hati-hati, namanya usia muda. Betul tidak? Iya, masih kadang-kadang rawan. Iya. Hadirin rahimakumullah, di sini, Pak. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang keempat. Jadi harus cerdas. Nah, kalau pemimpin itu tidak cerdas, bagaimana musuh akan leluasa menjajah? Dia tidak cerdas. Pura-pura musuh ini menjadi musang bulu ayam. Musuh ini menjadi serigala berbulu domba. Menawarkan investasi, menawarkan ini, menawarkan ini. Akhirnya si pemimpin ini tidak fatonah. Dia tidak cerdas. Habis, Pak. Saya kurang tahu. Sudah terjadikah selama ini penjajah-penjajah di negara kita dengan lembut, dengan halus itu? Ya mungkin juga suatu saat dengan kasar, kalau memang dipimpin oleh pemimpin yang tidak fatonah itu.
Makanya kita menginginkan, Pak, ya mari kita berdoa saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala besok hari Rabu dan ketika nanti terangkat pemimpin adalah pemimpin yang siddiq. Amin. Pemimpin yang jujur dan benar. Amin. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang tabligh. Pemimpin yang fatanah. Amin. Allahumma amin. Ya sekarang karena didoakan, yang penting amin aja dulu begitu. Ya karena didoakan, ya kan? Iya, jadi yang penting amin aja dulu gitu kan. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dipertimbangkan dengan agama semacam ini, insya Allah tidak bingung memilihnya. Betul? Oh, kok kayaknya masih ada bingung juga, Pak, ini. Masih bingung? Kalau masih bingung ada satu lagi. Ada lagi. Ijtihad ulama. Jangan main-main dengan ijtihad ulama. Jangan menyepelekan ijtihad ulama. Kalau kita orang Islam tidak pantas ihtiqar terhadap ulama, merendahkan ulama. Hati-hati siapa ulama. Kekasih-kekasih Allah. Jangankan kekasih Allah yang direndahkan. Ya, dia merendahkan siapapun, artinya merendahkan dirinya dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ijtihad ulama, Pak. Ikuti kita ini orang Islam, mau ikut siapa kalau tidak ikut ulama? Betul tidak? Betul tidak? Ikut ulama itu bukan soal tata cara sholat, ibadah, bukan itu, tapi kemaslahatan hidup. Karena ulama itu sebenarnya mereka faham dengan kemaslahatan hidup yang sebenarnya. Ulama sudah berijtihad, ulama sudah punya pilihan, ya ikutin ulama. Kenapa demikian? Bukan soal perintah mengikuti ulama. Berapa hadis, Pak? Salah satunya ketika coba lihat hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah, takutlah, jagalah firasat orang mukmin. Orang mukmin di sini al-alim, al-alim di sini al-ulama. Jaga firasat para ulama. Kenapa? Karena para ulama yandur binurillah, mereka itu berfirasat, mereka itu memandang, mereka berpikir dan menetapkan dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, Pak. Ini ada orang Islam, ada orang beriman merendahkan ijtihad ulama. Betul tidak? Mau ikut siapa dia? Kalau mau tidak mau ikut ulama, betul, Pak? Boleh nggak ditegaskan begini? Iya. Bahkan Nabi bersabda, "Utlubul ma'ruf min ruhama'i ummati, wa la tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum, fa innal la'nata tanzilu alaihim." Kata Nabi, itu hadisnya panjang itu. Nabi ya, carilah kebaikan hidup itu dari orang yang paling sayang kepada kalian. Siapa? Ruhama'u ummati, ulama. Wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum. Jangan kalian mencari kebaikan hidup itu dari orang yang keras hatinya. Cari kemaslahatan hidup dari orang yang keras hati, gampang marah, gampang tersinggung, gampang gebrak-gebrak. Lah masa mencari ma'ruf, mencari kebaikan dari orang yang keras hati? Siapa saja orangnya, Pak, di dunia? Ya saya nggak nyebut. Betul tidak? Saya nggak nyebut kan saya? Iya. Ya, cuman kok banyak yang senyum ini kenapa nih, Pak? Ya. Hadirin rahimakumullah, ini hadis, wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum. Masa sudah tahu dia orang keras hati, kita mencari kemaslahatan hidup dari dia? Hadis ini, Pak, fa innal la'nata tanzilu alaihim. Laknat Allah akan turun karena orang-orang yang keras hati itu, kata Nabi. Ya. Maka pantas kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, maslahatkan, kuatkan siapa saja yang dengan maslahat dan kuatnya orang itu, Islam akan baik. Hancurkan, binasakan siapa saja yang dengan hancurnya orang ini, Islam akan menjadi baik. Boleh kita berdoa semacam itu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya. Masih bingung? Hah? Masih bingung, Pak?
Ya kalau masih bingung dengan cara apa lagi ya? Ya Bu, masih ada yang bingung. Oh ya kalau bingung begini aja dah. Namanya bingung. Ya yang pintas saja, yang singkat gitu ya. Besok itu ada berapa calon? Sebenarnya sudah tahu, tinggal jawab aja biar rame gitu kan. Ya besok ada berapa calon Pak? Ada 3. Ya suara kita nyoblos itu, ya itu tidak akan sah kalau dicoblos 3-3-nya. Betul. Kalau dicoblos 3-3-nya nggak sah, dibuang suara kita itu. Betul. Kalau mau sah, coblos 1. Hah? Ini bukan doa Pak. Lah iya coba. Wah ini saya bingung. Namanya bingung ya kan? Bingung. 3-3-nya orang baik semua ini. Coblos saja 3-3-nya. Kemana suara kita kalau begitu? Nggak dibuang. Jangankan 3 Pak, 2 aja dicoblos. Nggak sah suara kita. Pokoknya kalau mau sah, coblos. Betul Pak? Betul Pak? Lah, kok suaranya kecil? Betul nggak saya ini? Nah ya begitu Pak. Takutnya saya salah ya kritik aja. Hadirin rahimakumullah. Ya namanya bingung tadi ya. Jadi ini jalan pintasnya semacam itu. Insyaallah dengan pertimbangan agama semacam ini, dengan kontrol agama semacam ini, tindakan kita tidak disalahkan oleh Allah. Ulama yang sudah berijtihad tidak lepas dari ikhtiar. Ikhtiar itu bisa benar bisa salah. Kalau masih salah, misalnya begitu, masih salah, ya itu ikhtiar. Ya salah tapi dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita itu sudah dengan kehati-hatian, namanya kelemahan manusia, tetap dianggap tidak salah. Tapi kalau kita main serobot aja, apalagi memang jelas-jelas karena motivasi dunia, karena panas dan panas tadi, ya sudah Pak, kesalehan kita akan terhapus apa namanya. Ya, ini panjang kalau dituruti nih Pak. Ya. Baik, silakan ditambahkan Pak, silakan. Baik, alhamdulillah saya menghormati para ustaz kita telah memberikan nasihat-nasihat, terutama yang terakhir nih, nasihat di mana sebentar lagi kita sama-sama akan mengadakan pesta demokrasi kita ya. Baik ya. 14 Februari hari Rabu, jangan lupa ya. Saya masih ingin berdoa bersama-sama. Ya. Tadi telah dijelaskan dengan gamblang yang jelas bagaimana dalam memilih pemimpin yang baik berdasarkan agama Islam. Betul. Ya. Dan tentunya kita sudah paham semuanya, namun sekali lagi yang terakhir tentunya kita semua berdoa mudah-mudahan setelah kita bisa mendapatkan pemimpin, negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Amin ya Allah. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan masalah ya 1, oh, iya. 2 ya. Oh masih ada pertanyaan. Insyaallah saya masih ingin berdoa penutup ya Pak ya. Kita berdoa sebagai doa penutup nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Ustaz berada memilih pemimpin yang baik dan syarat-syaratnya cukup berat itu Pak Ustaz. Cuma kadang-kadang memang rasa zuhud dan tawadhu itu mempengaruhi calon-calon pemimpin itu Pak. Rasa paling rendah, rasa paling pintar, meskipun muda, kadang-kadang fisiknya rasa paling pintar, paling mahal gitu. Jadi bagaimana mencegah supaya nanti kalau sudah jadi pemimpin itu bisa menekan perasaan tersebut gitu Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke permasalahan untuk daerah bertanya. Yang tadi doa. Pertama kan kita kalau itu terkait dengan sahur dan kelompok kita, sahur dan kelompok yang diberi yang diterima, kan itu mendosakan kerja. Tapi harus menerangkan. Nah, kan bagaimana teman-teman diterima di situ,
Bagaimana kita mau naik lagi ke normal? Kan hukum bilang menerangkan, bukan dosa. Ya. Selesai. Karena penerangan ini bagaimana kita naik ke atas, ke bawah. Nah, itu yang pertama. Kedua, masalah mengenai yang tadi kita ada 6 hal yang kita memilih. Ternyata dalam pilihan itu ada ulama juga yang mengajukan umatnya untuk memilih ini, walaupun tidak dalam hal itu. Kita kan ya nggak wajib mengikuti kan? Itu hal ini. Kalau itu terbawa dalam siar agamanya, itu bagaimana hukum pada kita ini? Kenapa? Karena ulama itu mengajukan nomor yang tidak sesuai dengan 6 hal kriteria 6 hal Ustaz bilang. Dia tahu itu tapi kadang-kadang bukan seperti itu. Tidak ada lagi dengan agama ini. Dia para ulama dia melaksanakan bukan itu. Ada ulama yang kita nih saat ini apa itu apa lain yang diajarkan dan dia mengatakan mengecek apa yang kita yang kriteria tersebut. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak. Oh ya. Mungkin dijawab dulu 2 ya, nanti lupa. Saya yang pertama tadi penanyanya mana tadi? Oh ya, alhamdulillah ya. Iya. Yang pertama tadi sudah lupa itu Pak, pertama itu ya. Ya. Berkenaan dengan pemimpin yang ya kadang-kadang dia dipengaruhi oleh perasaan-perasaan, ya merasa paling, ya itu Pak. Ya ini Masya Allah memang hati-hati yang demikian itu bisa syaitan tadi Pak, bisa syaitan, nggak boleh sebenarnya. Jadi ya paling tidak penuh dengan perkataan insya Allah paling tidak. Ya kalau saya terpilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, menangani hal ini demikian, insya Allah. Pakai ada insya Allah saya mampu, insya Allah saya akan. Jadi tidak sombong Pak. Jadi kadang-kadang terkesan itu paling bisa, bahkan merendahkan orang lainnya ini juga paling terasa, itu terasa betul. Ya kalau itu muncul dari hatinya, ya jelas itu hati kotor, hati munafikin. Tadi itu bi'ainil yandur ghairahu bi'ainil ihtiqar. Dia memandang yang lain itu dengan pandangan rendah hina. Ya jelas Pak. Itu sifat-sifat munafikin. Itu sifat-sifat orang munafik. Kan begitu orang munafik. Ya kita menyayangkan. Lalu kalau diteruskan lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya mestinya mau ya Allah Pak, saya nasihat, ma'ruf nahi mungkar, ya silakan kalau ada yang mampu. Begitu, atau kita melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Jangan dipilih. Kan begitu Pak. Masa sudah tahu munafik dipilih misalnya. Ya mudah-mudahan tidak ada di kita ini, ya kan? Wallahu a'lam Pak. Itu yang pertama ya. Jadi menyayangkan. Dan itu sifat-sifat munafik. Alam siapapun. Jadi pemimpin itu lebih kepada selalu sifatnya merendah dan mengalah. Kalau seorang calon pemimpin atau pemimpin yang terlihat banyak merendah dan mengalah, tunggu saatnya dia akan tinggi dan menang. Mengalah tapi saatnya menang dia nanti. Merendah tapi dia pasti terangkat. Tetapi kalau ada calon pemimpin atau memang yang sudah jadi pemimpin, dia maunya menang dan maunya tinggi, tunggu saatnya dia kalah dan dia akan rendah. Sebaliknya Pak. Iya. Ya, sifat air coba. Air itu merendah dan mengalah. Tapi jangan dikira air apa saja oleh dia itu seberat apapun dihantam. Dengan arus yang sangat kuat itu air. Makanya kalau ada calon pemimpin yang bersifat ya berfilsafat seperti filsafatnya air ini, itu sebenarnya Pak. Tetapi kalau sudah berfilsafat seperti api, apa api? Sudah panas dia ke atas, nggak ada api ke bawah. Akhirnya apa yang terjadi di atas? Asap. Ada apa asap? Ya, yang ada membakar, merusak. Ya tinggal kita lihat mana yang berfilsafat kepada api dan mana yang kepada air dari 3 calon kita Pak. Betul? Iya, itu ya diantaranya. Baik. Oh iya, tadi yang pertanyaan tadi yang saya pahami ya Pak.
Ya memang kalau orang Islam, kalau kita orang Islam, sebenarnya sudah ada pilihan. Itu di tag ijtihad ulama itu sudah jelas itu. Bahkan ada hadisnya panjang. Di situ hadisnya panjang. Kenapa ulama saat ini menetapkan? Ini saya hanya meniru ulama itu ya, ijtihad ulama itu ya. Nah, kenapa kok menetapkan? Ya karena kalau diperhatikan ada ternyata semua itu baik, semua calon itu baik. Kemudian dia paham, tahu, yakin ada yang terbaik, memilih yang kurang baik, fasik. Fasik. Kalau fasiknya tinggi nanti sampai kepada munafik. Fasik itu artinya mencampur adukan perbuatan baik dan buruk. Kita Islam ini baik, tapi buruk juga. Dalam hal pemilihan ini akhirnya Pak. Itu di situ. Makanya akhirnya ijtihad ulama itu ya menentukan akhirnya Pak. Begitu itu ada hadis. Jadi kalau ada ya siapapun sebenarnya bukan soal presiden, bukan Pak, pemimpin apapun di suatu saat ya suatu lembaga barangkali atau yayasan atau masjid dan sebagainya. Sebenarnya ada orang yang ini lebih baik Pak. Baik semua, tapi ini yang ini terbaik. Mampu semua, tapi ini yang paling mampu. Kita yakin yang semacam itu ternyata dengan dorongan-dorongan dunia dia memilih yang kurang baik, fasik. Minal fasiqin. Iya. Kalau diteruskan semacam itu nanti dia munafikin, fid-darkil asfal, berada di keraknya api neraka. Mau kita semacam itu karena ini Pak. Hadirin rahimakumullah. Ikuti ulama. Kalau orang Islam seharusnya semacam itu. Ini saya ada rekamannya ini ya. Segera di-share seluas-luasnya. Betul. Lah iya, demi keselamatan kita kaum muslimin dunia dan akhirat. Ya, ya namanya kita saling mengingatkan di antara kita. Hadirin rahimakumullah. Ya. Bukan berarti kita ngotot dan sebagainya, fanatik, tidak Pak. Ini kajian tentang dari sisi agamanya. Makanya saya angkat semua, saya angkat kebaikan mereka sama-sama ada. Kemampuan sama-sama punya, kekuatan pun juga sama-sama ada, betul tidak? Tapi kan tinggal dipilih yang paling kita yakini Pak. Nah kalau kita sudah meyakini ini yang paling mampu misalnya Pak, paling baik, kemudian memilih yang lain, ya jelas fasik. Ya, itu ya mungkin ya. Iya Pak. Apa Pak? Iya, wallahu alam. Iya, artinya dari 3 calon ini semua di dalamnya ada ulama semua gitu ya. Ya betul Pak. Ada ulama semua. Ya, wa'alaikumullah. Siapapun mereka itu mengatakan katanya ulama. Nah, kalau dia betul-betul ulama, bagaimana memandangnya? Jangan dikira Pak, ulama, kiai, siapapun, kalau mereka itu kalah atau mereka dilemahkan oleh dunia, mereka itu mengemas kemauan salahnya dengan agama. Karena mereka pinter agama. Iya kan? Dikemas akhirnya Pak. Dicariin dalil-dalil yang untuk mendukung kesalahan dia. Bayangkan, makin salah akhirnya. Ya sudah kalau begitu kita ingat ini apa, ikuti yang nasional ya. Iya, yang jumhurul ulama. Ya, itu saja barangkali Pak. Iya, betul. Kalau kita tahu bahwa itu salah, kalau tahu, catatannya tahu, tetap kita disalahkan. Walaupun itu ulama. Kalau kita tahu salah, saya ikut situ kiai lo ulama di sana. Tapi sebenarnya terbesit di pikirannya, itu bukan dari pikirannya. Tapi kayaknya salah dia. Nah, hati-hati. Kayaknya nggak benar juga dia. Tapi karena dapat bagian daripada dunianya, besar lagi. Ikut aja dah, dukung aja dah. Sekarang dukung aja dulu. Nah, ini hati-hati Pak. Kalau tahu salah. Tapi kalau tidak tahu, tahunya benar. Oh, memang tanggung jawab itu orang yang diikuti itu. Kalau nggak tahu ya. Iya, makanya sekarang catatannya di situ. Makanya kita berbuat salah, ibadah salah, tahu dengan tidak tahu beda. Betul? Kalau kita melakukan sholat salah, tidak tahu, kan dimaaf.
apa saja. Tapi kalau sudah tahu diteruskan, mau itu ulama apa dan sebagainya, ya tidak bisa Pak. Iya, ya. Baik ya, silakan sekarang seperti apa saya serahkan kepada Bapak Ibu. Iya baik Pak. Saya ada ya. Ya, silakan. Oh yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca hadis dari bukunya waktu itu kumpulan 6 buku hadis sahih. Yek. Begini semua kira-kira. Barang siapa mendengar azan dan tidak segera melakukan sholat, sehingga sholat dalam waktunya habis dan melakukannya, akan disiksa selama 1 sukun atau kira-kira 80 tahun akhirat dunia. Jika dihitung katanya sekitar 35 juta tahun di akhirat. Ini hukuman penjelasan kayak apa ini? Mengerikan sekali. Iya. Saya sangat takut membaca cerita. Ya Rabbana. Iya Pak. Iya baik Pak. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya memang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita semua ya. Agar Allah selamatkan kita semua ya. Man sami'an nida. Siapa orang yang mendengar panggilan salat itu nida itu adzan. Kemudian dia tidak meninggalkan, tidak menghiraukan panggilan itu. Kemudian dia menunda-nunda sampai dia menjadi orang sahun. Ya, menjadi orang sahun. Nah itu ancamannya seperti itu. Sebenarnya dia mampu tapi tidak mau. Dia mampu untuk datang sholat itu tapi tidak mau. Ya, Masya Allah ya Rabbana, ya siksaannya begitu sangat berat Pak. Ya jadi orang tentang ibadah salat itu memang ya Allah ini yang pahalanya paling besar, nikmatnya paling besar kalau perhatian, siksanya pun paling besar. Iya, semacam itu Pak. Manusia orang yang mendengar. Makanya siapa sekarang di antara kita yang tidak mendengar panggilan salat itu ya? Ya tinggal kita pada saat itu jujur apa tidak. Nah ini para ulama mengartikan sami'an nida, kemudian dia itu datangnya kepada sholat berjamaah. Tapi ada lagi paling ya kita sholatnya. Tapi kalau sampai sahun tadi Pak, dia menunda ntar dulu sampai keluar waktu, apalagi sampai keluar waktu dia melakukan sholat di akhir waktu saja, ya itu sudah termasuk jauh dari keridhaan Allah. Yang ridhonya Allah itu di awal waktu, di tengahnya itu rahmat, di akhirnya itu maaf. Tetapi dia sudah sensitif dengan sahun. Failul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sebenarnya itu makna Al-Qur'annya dari wailun, siksaan Allah. Coba bayangkan 80 tahun dunia Pak, berapa? 35 juta tahun siksaan. Rabbana, siksaan akhirat. Siksa dunia mah bisa ditebus, ya kan? Bisa ditebus Pak. Dari sekian tahun berkurang menjadi sekian tahun bisa. Oh di sana siapa yang mau nebus? Kita teriak menjerit selama-lamanya. Itu kalau satu sholat, satu panggilan. Kalau terus menerus sekian banyak panggilan Pak, berapa juta miliar tahun. Makanya disebut khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya itu. Allah. Iya, makanya ini harus kita takuti betul dengan yang demikian ini. Iya, jadi begitu sudah ada nida, mestinya ya perbuatan yang lain apa itu tinggalkan, segera wudhu, kalau bisa berangkat berjamaah. Kemudian ya yang lain letakkan dulu Pak. Nah ini kadang-kadang kan entar dulu aja dah. Apalagi kajian sholatnya ditemukan sholat itu yang penting masih di dalam waktunya, itu sah. Ya sudah, akhirnya memilih di akhir waktu terus. Yang penting belum keluar katanya. Bukan itu sebenarnya ya. Afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling utama itu sholat di awal waktunya.
Bahkan kalau kita maknai dari qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim sahun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu adalah kunci sukses dunia akhirat itu tingginya perhatian terhadap salat. Saya suka membahas ini di hadapan remaja, kawan-kawan remaja, anak kita. Kalau mau sukses, tanamkan kepada mereka tingginya perhatian terhadap salat. Sukses, aflaha. Ya, ulaika humul muflihun. Mereka sukses dunia dan akhiratnya. Ya, hadirin di antara ya Bu ya, ya Pak ya, ya Pak Haji ya. Ya. Panjang dalam hal ini kalau dikaji tentang tarikus shalah ya Rabbana, itu ada bab, apalagi dalam Ihya Ulumuddin ya, bercerita tentang orang-orang yang tidak perhatian terhadap salat itu ancamannya apa? Ya, jangan berharap perbuatan orang tersebut baik. Jangan berharap akhlaknya baik kalau dia tidak baik perhatiannya terhadap salat. Karena hadis, kalau salatnya baik, amal yang lain akan iya. Itu panjang itu. Amin ya Pak ya. Terima kasih mengingatkan saya dan kita semuanya. Baik, ada lagi Pak. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang mana Pak? Ini. Iya. Ada dua. Oh, karena mau pemilu seperti ini banyak uang-uang yang mengalir dari para caleg saja. Iya. Terima apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya. Iya Pak. Pemberian itu ada dua macam. Ada beberapa macam. Bisa mengenai semua hukum dalam agama Islam. Wajib, haram, makruh, sunnah. Ya kalau mubah ya mungkin juga. Iya Pak. Jadi pemberian itu tidak semuanya salah, tapi hati-hati bisa ada pemberian salah. Ya kalau pemberian salah, yang memberi salah, bisa jadi yang nerima salah. Ya, ada yang memberi salah, yang nerima tidak salah. Yang memberi ini riya, yang nerima tidak apa-apa. Tetapi kalau pemberian itu berupa riswah, berupa sogok, yang nerima salah, yang memberi salah. Nah, apa bedanya? Ya ada pemberian itu memang ikhlas saja dia ngasih Pak. Betul, nolongin aja. Tapi ada lagi mau ngasih asal. Begitu kan musimnya sekarang. Dan itu dahsyat loh. Sekarang umumnya itu serangan fajar itu hati-hati besok. Atau sudah nyampe Pak? Hah? Fajar pagi ini ada yang nyampe nggak? Iya. Jadi yang tadinya niat lurus itu dengan serangan itu bisa bengkok itu. Benar tidak? Ya kalau kita Pak mungkin wallahualam Bapak Ibu ya yang hadir ini mungkin 100.000 itu tidak berarti besar. Tetapi kalau orang-orang di mana di kampung apa dan sebagainya 100.000 Pak. Ya, Pak ya jangan lupa nomor ini ya hari ini. Oh udah dia. Makanya lempeng itu bisa dibengkokin tuh karena serangan fajar. Ayo Pak, jadi kalau ditanya diterima atau tidak, seharusnya aslinya Pak, kalau itu memang pemberian itu sogok, tolak Pak, tegas, ya tanya, ya kepada saya juga sudah ada yang menawarkan Pak, ada orang WA, Pak Ustadz sudah ada caleg datang enggak? Saya bilang, ya belum. Beliau, bagaimana Ustaz? Ini ada caleg mau datang. Saya udah bilang duluan Pak. Silahkan, nggak apa-apa. Cuma datang, iya kan? Silahkan Pak. Cuma saya jelasin sama dia. Kalau dia nanti mau ngasih sesuatu kepada saya, sumbangan apa dan sebagainya, tolong kasih tahu kepada dia. Kalau ikhlas, saya terima. Saya sedang membangun pesantren. Saya sedang membangun madrasah di pesantren saya. Lantai 3 masih belum. Lantai 2 sudah mau selesai. Ya, silakan. Kalau dia memang mau sedekah jariah, oh sebesar mungkin, mau berapa miliar, silakan. Saya bilang begitu. Tapi kalau dia akan memberi itu hanya sebagai sogok, mohon maaf, nggak datang Pak. Nggak ada yang datang itu. Lah iya, nah ini apa ini kira-kira dia? Ya modelnya begini, dia itu akan memberi sumbangan itu kepada saya, alasannya untuk majelis taklim, tapi dia minta suara, begitu kan? Jadi saya supaya mempengaruhi orang-orang di majelis taklim.
Banyak nggak yang begini? Iya Pak. Nah, ada lagi modelnya begini Pak. Mungkin ini masih bagian daripada yang bisa diterima. Ini Pak, saya sedekah. Ya saya mohon doanya dan mohon dukungannya. Saya akan berjuang begini. Mudah-mudahan Allah mentakdir saya di sedekah ini diterima oleh Allah menjadi mustajabnya doa saya. Sudah. Oh iya Pak, saya terima sedekahnya. Saya doakan. Mudah-mudahan Allah nanti mentakdir Bapak. Iya betul. Kita doakan baik. Sudah Pak. Kalau dia mau semacam itu. Kemudian pemberiannya ternyata ada gambar dia, ada nomor dia, ada bacaan. Jangan lupa nomor sekian. Ya terserah saja, itu terserah kita. Betul tidak? Artinya tidak ada keterikatan harus dengan pesanan tadi. Ya cuman kalau kita orang ini baik benar, bisa begitu kan Allah gerakkan. Baik orang ini sebenarnya. Ya saya harus milih dia. Itu digerakkan oleh Allah. Ya rezeki dia dari sedekahnya itu. Iya Pak ya? Iya, jadi kalau menurut saya ya lebih tegas aja dulu Pak. Tegas aja. Saya kalau dikasih tutup deh, mohon maaf. Iya. Tapi kalau bukan karena ini, ya saya terima Pak. Kebaikan Bapak. Semoga kebaikan Bapak dihargai oleh Allah. Apa yang diinginkan mustajab. Udah. Paham ya Pak ya? Mungkin di sini ya? Iya. Ya, baik ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bisa belajar dari pemilihan Pak. Kita sudah pernah dikasih orang yang amanah, bahkan sidik dan tahlil. Pada awal reformasi, yaitu Bapak Habibie, tapi kebanyakan kita menolak orang tersebut. Nah kita dari sini bisa belajar Pak. Sampai saat ini kita tidak maki-maki. Mungkin ini karena Allah menguji kita. Didatangkan lagi seorang pemimpin yang hampir sama sifatnya dengan Pak Habibie tadi. Mungkin ini yang ya jadi pelajaran bagi kita atau tidak Pak. Biar kita mantap memilih yang lebih dekat ke agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak, ini sebagai penjelasan saja, betul, ini lebih jelas kepada kita Pak. Terima kasih Pak Haji itu. Ya betul Pak. Ya kalau kita menimbang melihat semacam itu, dulu sudah pernah begitu, kemudian kita masih termasuk orang-orang yang ingkar barangkali pada saat itu. Ya sudah, sekarang ini hati-hati. Allah sudah mengirim kepada kita sebenarnya, begitu kan? Allah sudah, kita merasa yakin semacam itu sudah dikirim oleh Allah. Ya, bahkan itu ada pendapat orang Aceh itu, saya melihat itu, untuk mendapatkan calon pemimpin yang dikirim oleh Allah tentang kebenaran dia, itu sulit, tidak mudah Pak. Akan datang belum tentu muncul lagi, belum tentu ada lagi. Apalagi memang rakyat ini tidak disayang ya, dalam negara Indonesia ini, bangsa Indonesia kurang disayang oleh Allah. Tidak mungkin dikirim pemimpin yang menyelamatkan. Tapi kalau masih disayang, tapi insya Allah kita yakin muslimin muslimat masih besar negara kita ini, orang ahli dzikir ibadah masih besar. Insya Allah dikirim pemimpin yang menyelamatkan. Cuman tergantung kita. Bapak bilang tadi ujian, betul Pak. Ini lagi diuji. Sudahlah, hentikan sudah. Ya, ajakan-ajakan nafsu syahwat itu. Betul tidak? Kalau sudah ajakan-ajakan nafsu syahwat untuk saya itu saja, tapi itu syahwat, itu nafsu, sudah. Ya. Hentikan itu. Bukan karena itu kita, karena agama. Karena agama. Saya kurang tahu sekali lagi, kemarin itu debat-debat itu ada yang memperbincangkan agama nggak kira-kira itu? Agama Pak. Jangan keluh, jangan kaku lidah kita itu membicarakan itu. Insya Allah betul. Terima kasih diingatkan. Mungkin masih ada, silakan. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustaz kan kalau misalnya secara Islam kan menjadi pemimpin Muslim itu kan ada empat kriteria. Terus serangan pacar itu bisa mempengaruhi umur sudah di bengkok. Artinya mungkin itu
bisa jadi salah. Padahal kita tuh nanti tidak diminta bertanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti yang kita pilih itu kita tuh berdosa atau masuk neraka, saksi kita memilih jadi masuk neraka. Ya. Baik, baik, iya betul juga Pak. Ini masya Allah. Iya, jadi tidak tanggung-tanggung, ya Pak ya. Bukan hanya dunia, tapi pertanggungjawaban kita di akhirat. Apa yang kita lakukan itu? Oh, kita makan satu kurma saja, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Jadi begini Pak, hadisnya orang yang membela maksiat, apa saja bentuknya, separuh kata itu bersekutu dengan dia. Jadi kalau kita membela yang salah, ya bersekutu dengan yang salah itu. Ya, kalau kita kan Quraisy Syihab, ulama kita di negara kita yang sangat alim, beliau Abdul Mufassirin, beliau sudah mengatakan kalau kita salah memilih, kemudian orang itu fasik, kemudian munafik, apalagi pada saat kita milih tahu bahwa dia bakal fasik, bakal munafik, kemudian kita pilih, dan begitu dia memimpin, dia fasik, dia munafik, dia dosa, kebagian kita. Karena kita membela, Pak. Ya hadisnya tadi itu, man a'ana ala ma'syatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Orang yang membela kesalahan sekalipun setengah kata, dia bersekutu dengan kesalahan itu. Ya sudah, Pak. Ya tadi sebelumnya saya sudah bahas itu kan, orang sama. Makanya jangan ngasal kita Pak. Mari kita selamatkan, mari kita saling mengingatkan. Ya kalau dia ke neraka, ya ikut. Lihat itu surah Al-Ahzab. Ya Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Pantas ya Allah kami engkau siksa semacam ini ya Allah, karena kami dulu terlalu patuh dan taat kepada pembesar-pembesar kami yang salah. Ayat Quran. Akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kesel. Rabbana atihim du'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknat mereka, adab 2 kali lipat ya Allah. Kesel dia supaya pemimpinnya itu dilipat gandakan siksaannya. Ya. Bagaimana sudah sama-sama berada di neraka? Sudah nasi menjadi iya, Pak. Pemimpin yang diikuti sudah di neraka, dia yang mengikuti yang membela neraka. Udah tinggal jeritan semacam itu. Itu cerita Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak. Ya Allah, naudzubillah. Pokoknya kita mohon pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak akan pernah ada tindakan benar kecuali petunjuk Allah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditolong oleh Allah Tabaraka wa taala. Amin.